Kata hikmat adalah perkataan orang bijak, orang-orang cendekiawan, orang-orang bijak pandai yang mengandungi pengertian yang tinggi. Sebagai contoh, jika mau menjadi manusia, jangan sama sekali memikirkan tentang kegagalan. Satu frasa ayat yang mempunyai maksudnya yang begitu dalam. Dan saudara-saudari, pada saat ini, pembicara kita akan melontarkan kepada kita, memberikan kepada kita satu kata-kata hikmat untuk kita semua. Yang pastinya kata-kata hikmat itu adalah firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan pada sabat ini. Pembicara kita pada sabat ini adalah Elder Patrick Twin yang berasal daripada gereja SDA Rungus dalam daerah kependetaan Tuaran. Puji Tuhan, jika Anda melihat kebaktian pagi, kebaktian penatelayanan 3.0 pada minggu ini, adanya kesaksian daripada gereja SD Rungus. Dan penyampainya adalah Cikgu Erina yang merupakan istri kepada Elder Patrick Twin. Puji Tuhan. Jadi pada sabat ini, satu renungan pendek yang akan membawa mesej buat kita yang akan disampaikan oleh Elder Patrick Twin. Namun sebelum itu, saya ingin membawa kita semua bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terpujilah namamu. Pada sabat ini kami berpeluang untuk mendengar firman Tuhan, kata-kata hikmat yang sudah pastinya datang daripada Engkau ya Bapa, yang memberikan kami semua motivasi, tauladan, dan juga tunjuk ajar, didikan, agar kami menjadi lebih baik di dalam sisi kehidupan kami di dunia ini. Sudah pastinya firman Tuhan ini akan memberikan kami kekuatan. Ampunlah dosa kami ya Tuhan, Engkau yang maha berkuasa, Engkau yang maha agung. Dalam nama Yesus, kami semua sudah berdoa. Amin. Kompasi Media, reach the world. Sekali lagi, selamat hari Sabat. Saya akan melontarkan satu demi satu ayat daripada kata-kata hikmat yang dibawakan oleh Elder Patrick Twin. Sudah pastinya, kalau kita melihat dalam cover daripada siaran rohani pada Sabat ini, kata-kata hikmat ini berasal daripada negara Jepun. Ya, dengan 4 baris ayat dan satu demi satu akan saya ulas sedikit untuk kita mengerti apakah maksud daripada ayat ini, dan juga sudah pastinya pembicara kita Elder Patrick Twin akan membawa ini dalam kupasan renungan pendek yang akan beliau sampaikan. Ya, kalau itu bukan milik kita, mengapa kita mau mengambilnya? Ya, kalau itu bukan hak kita, milik kita, jangan kita ambil. Itu adalah milik orang lain. Ya, jangan sama sekali kita menindas orang lain untuk kepentingan diri kita. Kalau kita seorang yang kaya, jangan kita gunakan kekayaan kita, kekuasaan kita ada, jawatan yang kita ada, dan semata-mata untuk memuaskan keinginan kita, sehingga kan ada orang lain yang tertindas dengan perbuatan kita. Kita sanggup mengambil milik orang lain semata-mata untuk ketamakan diri kita sendiri. Sebagai seorang umat Tuhan, kita harus bekerja dengan benar. Jangan sampai kita mengambil hak orang lain untuk memperkayakan diri kita sendiri. Ya, dan sebagai umat Tuhan juga, kalau kita mau berjaya, biarlah dengan kudrat dan tenaga kita sendiri. Biarlah kita bekerja dengan keras untuk memperoleh hasil tuai daripada keringat kita sendiri, tanpa memperlakukan seseorang dengan tidak adil. Kita mengambil hak orang lain itu adalah satu penindasan kepada orang lain. Inilah antara frasa ayat daripada kata hikmat yang akan disampaikan oleh Elder Patrick Twin. Kalau bukan milik kita, kenapa kita mau ambilkan? Jangan kita ambil. Milik orang adalah hak dia. Dan jangan sama sekali kita coba merampas hak kemilikan orang lain untuk kita ambil bagi kepuasan keinginan diri kita sendiri. Kita menikmati dahulu lagu yang pertama. Lagu yang pertama ini disampaikan oleh choir belia daripada gereja SDA Gaya Ratau. Kita nikmati dahulu, dan lagu ini sebenarnya saya sudah rakam pada tahun lepas semasa
10 tahun penubuhan cabang Sekolah Sahabat Kibaya Bayo. Sekian lama saya menyimpan video ini dan akhirnya pada sahabat ini di awal tahun saya siarkan untuk lagu-lagu pilihan dalam siaran rohani Pamasi Media Sahabat yang ketiga. Saya mempersilakan lagu yang pertama, Choir Belia daripada Gereja SD Gaya Ratau. Dipersilakan. Amin. Dengan lagu yang sudah disampaikan oleh Choir Belia daripada Gereja SD Gaya Ratau, saya melihat ada seorang elder sana, yaitu Elder Selbista bersama-sama dengan Belia kita. Puji Tuhan. Nah,
Perasa ayat kedua, jika perkara itu tidak benar, tidak betul, mengapa kita melakukannya? Ya, kalau kita tahu itu sudah tidak betul, kenapa kita mau melakukannya? Jadi, mari kita melakukan perkara yang benar bagi Tuhan. Dan percayalah, di saat kita melakukan perkara yang benar bagi Tuhan, Tuhan akan melakukan yang lebih besar dalam hidup kita. Kita bersyukur hidup kita di dalam Tuhan ini, Tuhan sudah sebenarnya telah memberikan kita banyak berkat-berkat dalam hidup. Jadi, ayo kita melakukan perkara yang benar, yang Tuhan mau kita lakukan. Jangan kita lakukan perkara yang tidak benar, karena itu adalah dosa. Perkara yang benar sudah pasti perkara yang Tuhan mau kita lakukan. Ya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9, dia mengatakan bahwa kita ini adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Jadi, karena Tuhan sudah mengatakan kita ini adalah bangsa yang terpilih, mari kita melakukan perkara-perkara yang memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Saat ini kita mempunyai banyak tanggung jawab kita dalam pelayanan. Harvest 2025, setiap satu kita terpanggil untuk melayani Tuhan. Jadi, mari kita hanya melakukan perkara yang betul dan tidak melakukan perkara yang tidak betul. Ya. Dan biarlah kita melakukan perkara-perkara yang benar di hadapan Tuhan. Kita selalu merasa rindu untuk berada di hadirat Tuhan. Kita tekun untuk mencari tuntunan Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, hati kita ini dipenuhi dengan cinta kepada Tuhan, sehingga kan tidak ada perkara berhala yang ada di dalam hidup kita. Ya, jadi kita hanya sujud kepada Tuhan, hanya beribadah kepada Tuhan, sebab Tuhan kita itu adalah Allah kita. Ingat, Allah adalah cemburu jika kita mempunyai tuan berhala di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita menikmati dahulu lagu yang kedua yang disampaikan oleh choir gereja daripada Gereja SD Keporingan. Saya mempersilahkan. Amin, dengan lagu yang sudah disampaikan oleh choir Gereja Keporingan. Saya masih ingat pada masa rekaman yang dibuat di cabang Sekolah Sahabat Kebayo-Bayo, kami mengadakan di tempat yang terbuka, bukan di dalam bangunan. Jadi begitu selesa sekali dan suara itu sangat jelas, perkataan itu begitu jelas sekali kedengaran.
ketika mereka menyanyikannya. Jadi kita sudah menikmati lagu yang kedua daripada Gereja SD Keporingan. Nah, kata-kata hikmat yang dibawakan oleh Elder Patrick Twin, kata-kata hikmat daripada negara Jepun. Baris yang ketiga, jika itu tidak benar, jangan katakan, jangan bicarakan, jangan kita bercakapkan. Kalau perkara itu tidak benar. Pastikan bahwa semua yang kita katakan ini adalah kebenaran. Biarlah kita menyampaikan kata-kata yang mempunyai message kerohanian. Bukannya kata-kata yang kosong. Ya, kata-kata yang tidak mengandungi kebenaran. Dan firman Tuhan ini sudah jelas buat kita. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Jadi, mari kita menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Kalau kita tidak berani tegas dengan perkataan kita, maka kita harus siap untuk menerima akibatnya atau risikonya. Jadi, sebaiknya marilah kita menjaga perkataan yang keluar daripada mulut kita. Berarti kita akan taat kepada firman Tuhan. Sehingga kan kita ini menjadi toladan bukan saja kepada saudara kita yang seiman, tetapi juga kepada orang lain yang belum lagi mengenal akan Yesus. Jika perkara itu tidak benar, jangan kita perkatakan. Ini satu pesanan yang sangat baik, ya. Karena ada peribahasa mengatakan, karena mulut badan binasa. Jadi kita kena hati-hati. Hati-hati gunakan mulut kita. Jangan kita memperkatakan perkara yang kita pun tidak tahu ujung pangkalnya, dan sehingga kan itu menjadikan keadaan semakin keruh. Dan ayo kita gunakan mulut kita ini dengan bijak, dengan memperkatakan perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang menyampaikan message Tuhan kepada orang lain. Nah, kita menikmati lagu yang ketiga. Oke, lagu yang ketiga disampaikan oleh choir daripada Gereja SDA Kitompo. Ya, satu lagi kumpulan choir yang hadir pada waktu itu. Dan saat ini mari kita menikmati lagu ini. Saya persilakan.
amin dengan choir daripada gereja SD Kitompo. Puji Tuhan, bersemangat sekali ya. Dan ya, frasa yang keempat, Elder Patrick akan membawa kata-kata hikmat ini kepada kita juga dan beberapa petikan ayat Alkitab. Nantikan ya selepas ini. Jika kita tidak tahu, lebih baik kita diam. Saya bersetuju dengan frasa ayat ini. Kalau saya tidak tahu, kenapa saya harus menghebohkannya? Kenapa saya perlu memperkatakannya? Kalau saya tidak tahu, dan adalah bijaksana kalau kita tidak tahu, lebih baik kita mendiamkan diri. Ya, ada juga beberapa kata hikmat tentang kalau kita tidak tahu, lebih baik diam. Contohnya, terkadang diam itu lebih baik daripada kita berbicara, dan perbicaraan kita itu adalah omong kosong, kan? Kemudian ada juga yang berbunyi seperti begini, lebih baik diam daripada berbicara tapi kita tidak mengerti pun apa yang kita bicarakan. Nah, ini lagi satu, kan? Orang yang diam itu bukannya berarti orang itu takut untuk berbicara. Tetapi orang yang diam itu sebenarnya lebih selektif dalam menyuarakan kata-kata. Orang yang diam itu sebenarnya lebih berhati-hati ketika dia berbicara. Nah, banyak kan kata-kata hikmat yang berkaitan dengan ayat terakhir daripada kata-kata hikmat daripada Jepun yang dibawakan oleh Elder Patrick. Saya sudah dahulu sebenarnya apa yang disampaikan oleh Elder Patrick, tapi saya suka sebenarnya dengan perkongsian Elder Patrick pada Sabat ini. Ini satu peringatan, teguran buat saya supaya saya mendengar didikan, dan itu adalah pengetahuan daripada Tuhan. Nah, mari kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Elder Patrick Twin. Seperti saya katakan tadi, beliau berasal daripada gereja SD Rungus dalam daerah Tuaran. Dan ya, mungkin ramai yang mengenali beliau. Saya secara pribadi begitu senang dengan beliau. Beliau seorang yang penuh kemurahan. Sewaktu saya masih memimpin belia di dulu wilayah 7, beliaulah antara individu yang banyak memberi sumbangan dana untuk seberang program belia di wilayah 7. Terima kasih Elder Patrick dengan kemurahan hati. Pada saat ini, mari kita mendengar renungan pendek daripada Elder Patrick tentang kata-kata hikmat. Saya mempersilahkan. Selamat hari Sabat kepada kita semua. Terima kasih hari ini kesempatan untuk mengungsikan renungan pada Sabat ini. Hari ini saya ingin mengungsikan satu kata-kata hikmat orang Jepun yang mengatakan begini: jika itu bukan milikmu, jangan ambil. Jika itu tidak betul, jangan lakukan. Jika itu tidak benar, jangan katakan. Jika kamu tidak tahu, diamlah. Kata-kata hikmat orang Jepun ini memberikan kita suatu peringatan untuk hidup di dalam integriti. Satu ayat daripada Alkitab, daripada Matius 7 ayat 12, mengatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ada 3 poin utama yang kita boleh pelajari daripada kata-kata hikmat ini dan juga ayat yang kita telah baca tadi. Oke, yang pertama ialah hidup dalam integriti. Prinsip jika itu bukan milikmu jangan ambil, mengingatkan kita untuk hidup dengan integriti dan menghormati hak orang lain. Alkitab menegaskan pentingnya hidup jujur dan menghindari pencurian atau penyalahgunaan harta milik sesama. Kita dapat lihat ini dalam Keluaran 20 ayat 15. Hidup dengan integriti menunjukkan penghormatan kepada Tuhan dan sesama manusia. Perkara kedua yang kita dapat belajar ialah
berpikir sebelum bertindak dan berkata. Prinsip jika itu tidak benar jangan katakan, dan jika itu tidak betul jangan lakukan, memanggil kita untuk berhati-hati dalam tindakan dan dalam perkataan kita. Yakobus 1 ayat 19 mengingatkan, hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Ini mengajarkan kita untuk berbicara dan bertindak dengan bijaksana dan penuh kasih. Perkara yang ketiga yang kita dapat belajar di sini ialah mengenai dengan rendah hati dalam ketidaktahuan. Prinsip jika kamu tidak tahu, diamlah, menekankan kerendahan hati untuk mengakui ketidaktahuan. Ini sejalan dengan Amsal 17 ayat 28 yang mengatakan, bahkan orang bodoh pun akan dianggap bijak jika ia berdiam diri. Berbicara hanya ketika kita yakin kebenarannya, menunjukkan hikmat dan pengendalian diri. Prinsip-prinsip kebijaksanaan Jepun ini ataupun kata-kata Japanese wisdom ini mengajarkan kita untuk hidup dengan integriti, bijaksana dalam perkataan dan tindakan, serta rendah hati dalam pengakuan ketidaktahuan. Kata-kata hikmat dan juga ayat Alkitab yang kita belajar tadi berbicara tentang hak dan had. Selagi kita menghormati hak dan juga tidak melampaui had, kita hidup dalam keadaan yang harmoni. Ada 3 perkara yang kita perlu perhatikan mengenai dengan hak dan had kita ini. Yang pertama, kita dapat melihat di dalam Amsal 22 ayat 22 mengatakan di sini, jangan merampas hak orang kecil di pengadilan dan jangan memeras orang miskin di pintu gerbang. Ayat ini mengajarkan agar kita menghormati hak orang lain, terutama mereka yang kurang mampu. Hak setiap individu harus dijaga, termasuk dalam aspek keadilan sosial. Perkara yang kedua adalah tentang hidup dalam batasan yang ditetapkan oleh Tuhan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ayat ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita memiliki kebebasan ataupun hak, kita tetap harus hidup dalam batasan moral dan rohani yang ditetapkan oleh Tuhan. Tidak semua hal yang dapat dilakukan itu baik untuk diri kita atau orang lain. Perkara yang ketiga adalah tentang menghormati hak milik orang lain. Dalam Keluaran 20 ayat 15, jangan mencuri. Ya, katakan di sana. Perintah ke-8 dalam hukum Taurat menegaskan pentingnya menghormati hak orang lain. Ini mengajarkan bahwa mengambil sesuatu yang bukan milik kita melanggar batasan etika dan hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Kesimpulannya di sini, hak dan batasan saling berkaitan dalam pandangan Alkitab. Hak diberikan oleh Tuhan kepada setiap individu, tetapi kita dipanggil untuk menghormati hak orang lain dan hidup dalam batasan yang telah Tuhan tetapkan untuk menjaga keadilan, kasih, dan keharmonian dalam kehidupan bersama. Tuhan memberkati. Selamat Hari Sabat. Amin. Dengan firman Tuhan, renungan pendek yang sudah disampaikan oleh Elder Patrick. Saya sangat terkesan dengan perkongsian beliau. Satu ayat di dalam Amsal 12 ayat 1 yang mengatakan begini. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Nah, biarlah kita ini adalah orang yang mencintai didikan. Elder Patrick sudah menyampaikan message rohani buat kita. Ini merupakan suatu didikan kepada kita. Kita menerima pengetahuan firman Tuhan yang memberikan kita lebih bijaksana di dalam kehidupan ini. Jangan kita mau memiliki yang bukan milik kita. Jangan kita berkata kalau perkara itu tidak betul. Jangan kita melakukan jika perkara itu tidak betul.
jangan kita memperkatakannya jika perkara itu tidak benar. Dan kalau kita tidak tahu, lebih baik kita mendiamkan diri. Mendiamkan diri itu adalah satu tindakan yang lebih bijak karena kita hanya berkata dengan kata-kata yang selektif, kata-kata yang benar-benar bernas untuk dibicarakan. Nah, jadi kalau kita membenci teguran, seperti ayat tadi, Amsal 12 ayat 1 mengatakan kalau kita membenci teguran adalah dungu. Jadi jangan kita menjadi orang yang dungu karena kita tidak mau mendengar teguran. Dengarlah bisikan Roh Kudus, teguran, Tuhan sudah menegur kita, mari kita memperbaiki diri. Terima kasih Elder Patrick dengan firman Tuhan, walaupun pendek, tetapi sangat memberi kesan bagi saya secara pribadi. Nah, pada saat ini mari kita menikmati lagu yang terakhir yang disampaikan kali ini gabungan daripada choir gereja induk gereja SD Puhus di mana letaknya studio Pemasi Media ini, dan juga cabang Sekolah Sahabat Kibaya-Bayo di mana lokasinya video ini saya rakam. Kita nikmati lagu yang terakhir, dan selepas lagu ini Elder Patrick akan memimpin kita dalam doa. Saya mempersilahkan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan telah bersama kami dalam renungan untuk Sabat ini. Terima kasih karena Tuhan akan memimpin kami untuk memahami, mempelajari, dan juga melakukan apa yang kami telah pelajari ini. Dan biarlah ini menjadi suatu yang menjadi kekuatan kami, menjadi identiti kami sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami semua. Amin.
Amin, amin atas doa yang sudah dilayangkan oleh Elder Patrick Twin sebentar tadi. Terima kasih Elder dengan pelayanan yang sudah diberikan oleh Elder kepada siaran rohani Pemasi Media pada Sabat ini. Terima kasih kepada semua penyampai lagu, choir Gereja Keperingan, choir Belia Gereja SD Rungus, choir Gereja Kitompu, dan choir Gereja Puhus, dan juga cabang Sekolah Sabat Kibaya. Kita semua sudah menuai berkat, kita sudah diperkuatkan dengan perkongsian firman Tuhan pada Sabat ini. Ya, semoga kita tetap kuat dan kita akan terus giat di dalam pelayanan kita, khususnya untuk harvest di tahun 2025 ini. Pada Sabat depan, Sabat keempat, saya belum lagi ada simpanan rakaman untuk disiarkan, tapi moga-moga saya berdoa akan dipermudahkan buat saya untuk siaran Sabat tempat. Jika tidak, akhirnya saya siap sedia untuk berkongsikan firman Tuhan buat kita semua. Tapi moga-moga ada. Ya, moga-moga ada. Amin. Jadi jika Anda mau membantu saya untuk siaran setiap Sabat, bolehlah hubungi saya. Saya boleh datang kepada kamu kalau ada kesempatan, saya boleh rakam sendiri. Kamu boleh juga merakam khotbah kamu, renungan kamu hantar kepada saya. Mana-mana saja saya siap sedia untuk menerima perkongsian Anda untuk menjadi berkat kepada orang lain. Terima kasih semuanya, dan kita akan jumpa lagi di Sabat yang keempat. Pemasi Media menjangkau dunia. Shalom, dan kita jumpa lagi. Selamat hari Sabat. Bye-bye.